Selamat pagi adik-adik. Hai, apa kabar adik-adik sekalian? Kita ketemu lagi di dalam ibadah sekolah minggu GSRI Kebayoran Baru. Hari ini hari Minggu 5 Desember 2021. Nah, seperti biasa, walaupun kita ibadah secara online, tapi kakak berharap adik-adik tetap semangat, tetap ceria di dalam mengikuti ibadah ini. Sebelum kita memulai ibadah, kakak mau mengingatkan adik-adik sekali lagi untuk menyiapkan Alkitab, buku tulis, serta alat tulis. Terlebih, kakak mau adik-adik mempersiapkan hati dan konsentrasi kita untuk kebaktian pagi ini. Kita mau mendengar firman Tuhan, memuji, memuliakan namanya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya 9 ayat 13. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Pagi ini kami hadir ya Tuhan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu 5 Desember 2021. Tuhan Yesus, terima kasih sudah mengumpulkan kami, sudah memberikan hati kepada kami untuk mengikuti ibadah ini walaupun masih secara online, belum bertatap muka, tapi kami percaya ya Tuhan, Engkau tetap hadir, Engkau tetap ada untuk menyertai kami. Tuhan Yesus, sertai ibadah kami pagi ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita mengawali kebaktian kita pagi ini dengan satu pujian penasehat ajaib. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dia Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesus Tuhan, Juru Selamat
Tetapi engkau, hai Betlehem, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Deborah. Tapi sebelumnya, mari kita dengarkan pujian berikut ini. Adik-adik, selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali dalam sekolah Minggu online pada hari ini. Tidak terasa, minggu ini kita sudah masuk dalam bulan Desember. Dan ini artinya sebentar lagi kita akan merayakan apa adik-adik? Kita akan merayakan hari kelahiran Juru Selamat manusia. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita sama-sama datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa lebih dahulu. Adik-adik lipat tangannya. Tuhan Yesus, kami sudah memuji nama-Mu dan sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong Tuhan supaya kami dapat mengerti apa yang akan disampaikan oleh Ibu Deborah melalui firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, apakah kalian masih ingat di mana Tuhan Yesus itu dilahirkan? Di mana? Iya, betul. Tuhan Yesus dilahirkan di satu kota yang bernama Bethlehem. Tetapi apakah kalian juga tahu
bahwa ratusan tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, Allah sudah berfirman tentang kelahirannya. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, akibatnya manusia itu harus dihukum karena perbuatan dosa yang mereka lakukan. Tetapi Allah berjanji Dia akan mengutus juru selamat untuk datang ke dalam dunia. Nah, juru selamat inilah yang akan menyelamatkan umatnya dari hukuman dosa. Ini Allah lakukan karena Allah sangat mengasihi kita. Bertahun-tahun kemudian Tuhan berbicara kepada seseorang yang bernama Abraham. Tuhan memberitahu bahwa juru selamat akan dilahirkan dari keturunan Bapa Abraham. Padahal pada waktu itu Abraham ini belum mempunyai anak. Tetapi Tuhan berjanji untuk memberikan kepada Abraham keturunan sebanyak bintang di langit. Wah, adik-adik, kira-kira bintang di langit itu ada berapa banyak ya? Siapa yang bisa bantu untuk menghitung bintang yang ada di langit? Tidak ada yang bisa ya, tidak ada yang bisa menghitungnya. Karena memang bintang di langit itu terlalu banyak. Tuhan memberikan Abraham dan istrinya yang bernama Sarah seorang putra bernama Ishak. Dan melalui Ishak ini Tuhan memberi seorang putra bernama Yakub. Dan Tuhan berjanji melalui keturunan mereka inilah akan lahir juru selamat manusia. Kira-kira 800 tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus, Allah berbicara kepada Nabi Yesaya bahwa juru selamat itu akan datang sebagai seorang bayi. Di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Allah tidak hanya mengatakan bahwa juru selamat itu akan datang, ya, tetapi Ia pun juga memberitahu kepada kita melalui Nabi Mika tempat juru selamat itu akan dilahirkan. Nah, 800 tahun sebelum Tuhan Yesus dilahirkan, Allah telah mengatakan bahwa Yesus itu dilahirkan di Betlehem. Dan Allah juga memberitahukan seperti apakah anak yang sangat istimewa itu. Di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 tadi mengatakan penasehat ajaib. Mengapa Yesus ini disebut sebagai penasehat ajaib? Bagaimana caranya Ia menolong kita agar kita tahu apa yang harus kita lakukan? Nah, adik-adik, Tuhan memberikan firman-Nya, yaitu Alkitab, kepada kita supaya kita tahu bahwa Ia sangat mengasihi kita. Ia pun juga memberitahu kita apa yang perlu kita ketahui supaya kita diselamatkan dan supaya kita hidup bagi Tuhan. Lalu Nabi Yesaya juga menyebutnya Allah yang perkasa. Nah, nama ini mengingatkan kita akan kehebatan kuasa Tuhan. Dan juga anak yang akan dilahirkan adalah sebetulnya Dia adalah Allah sendiri. Lalu Dia juga disebut Bapa yang kekal. Artinya Sang Juru Selamat itu tidak hidup untuk beberapa tahun saja atau hidup untuk beberapa hari saja. Tetapi Dia hidup selama-lamanya. Dia akan senantiasa menjaga kita, merawat kita dengan kasih yang jauh melebihi
kasih ayah yang ada di dalam dunia ini. Dia akan mengasihi kita, dia akan melindungi kita, menjaga kita. Dialah Bapa kita yang kekal. Lalu dia juga disebut sebagai Raja Damai. Wah adik-adik, namanya indah sekali ya, disebut Raja Damai. Mungkin kita seringkali sedih, kita seringkali takut, kita seringkali ragu-ragu. Tetapi Nabi Yesaya berkata, Sang Juru Selamat itu akan membawa damai di dalam hati kita. Itulah adik-adik hadiah yang Tuhan Yesus berikan untuk kita yang percaya kepadanya. Juru Selamat itu akan membawa damai dalam hati kita. Dia benar-benar menepati janjinya dengan mengutus Yesus mati bagi dosa-dosa kita. Oleh karena kasih-Nya yang besar kepada kita, Dia datang untuk menjadi penasehat ajaib, menjadi Allah yang perkasa, menjadi Bapa yang kekal, dan menjadi Raja Damai. Adik-adik, kita bisa mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita, karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Allah lah yang menaruh kasih-Nya di dalam hati kita. Karena itu kita bersyukur. Tuhan berjanji, Dia mengutus Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, sekali lagi kami berterima kasih karena Tuhan sudah menepati janji-Nya memberikan seorang juru selamat ke dalam dunia, lahir sebagai seorang bayi yang Dia adalah Tuhan dan juru selamat kami yang akan menebus dan mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih karena Engkau lahir di dalam dunia, lahir di dalam hati kami, dan biarlah kami juga sungguh-sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk janji penebusan yang Engkau sudah janjikan kepada setiap kami yang percaya kepadamu. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita sudah mendengar firman Tuhan yang tadi dibawakan oleh Ibu Deborah. Sekarang kita tahu bagaimana Tuhan begitu sayang kepada kita umat berdosa. Dia mau datang ke tengah-tengah kita sebagai manusia, mau memberikan kabar baik, mengampuni kita. Melalui Alkitab yang diberikan oleh Tuhan sendiri kepada kita, kita jadi tahu bagaimana kita harus melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Nah adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah kita pagi ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur mempunyai Tuhan seperti Engkau. Tuhan yang penuh kasih, mau datang ke dunia, mengampuni kami umat berdosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bulan Desember ini kami akan merayakan hari kelahiran Tuhan. Beri kami damai sejahtera yang datang daripada-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang minggu-minggu ini akan ulangan ujian akhir semester. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberikan kami hati yang penuh konsentrasi untuk belajar, sehingga kami boleh menjawab soal dengan benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mengakhiri ibadah kita. Kita ketemu lagi minggu depan dalam ibadah sekolah minggu selanjutnya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh kakak-kakak sekolah minggu, lalu mengirimkannya kembali ke grup WA. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu, kita ketemu lagi minggu depan.